muncul sprindik KPK yang menjelang pelaksanaan kemarin, dan itu juga diklarifikasi. Ada banyak propaganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kita akan usik sekarang tentang masalah isu yang sedang hangat hari ini gitu ya, viral, dan sekarang sedang ada pelaksanaan Muktamar NU yang ke-34, dan beberapa hari ini kita berbicara tentang masalah dinamika perkembangan Muktamar. Kita hari ini akan musik tentang masalah siapa sebetulnya yang pantas dan juga mendapat kepercayaan dari para muktamirin untuk menjadi Ketua Umum PBNU periode selanjutnya. Kita baca dulu pemirsa ya, sebelum kita usik salah satu media yang mengupas tentang masalah sosok kandidat yang mengerucut kepada dua orang, yaitu Kiai Said Akil Siraj dan juga kepada Khatib Gus Yahya. Saya menarik ada berita di sindonewsya.com yang menulis tentang masalah profil dan kelebihan dari kedua sosok kandidat PBNU ini, dengan judul menimbang calon ketua umum PBNU Kiai Said atau Gus Yahya. Ini anunya pemirsa, judul beritanya. Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU telah memutuskan menunda penyelenggaraan Muktamar NU yang sebenarnya digelar pada 23-25 ini ya beritanya. Muktamar tetap akan digelar di Lampung. Ada 3 lokasi yang dipilih, yakni di Pondok Pesantren Darussalam, Lampung, dan lain sebagainya. Salah satu agenda penting dalam Muktamar NU nanti adalah pemilihan ketua umum Pengurus Nahdlatul Ulama periode 2020-2025. Dari belasan nama kandidat yang muncul, hanya 2 yang kuat, yakni Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, dan sang petahana Kiai Said Akil Siraj, Kiai Said. Ini ada semacam sedikit perbandingan di berita ini. Satu, Kiai Said Akil Siraj, ulama asal Cirebon ini telah memimpin PBNU selama 2 periode. Kiai Said berhasil terpilih kembali pada Muktamar ke-33 di Jombang lewat kemenangan meyakinkan atas pesaingnya. Tidak seperti Muktamar sebelumnya. Jalan Kiai Said pada Muktamar ke-34 diprediksi lebih sulit dan terjal. Salah satu yang memberatkan adalah status sebagai petahana selama 2 periode berturut-turut mendorong warga NU menyuarakan regenerasi di tubuh organisasi. Selain alasan regenerasi, keinginan pergantian di puncak pimpinan PBNU karena Kiai Said dianggap melakukan praktek politik praktis karena menerima posisi komisaris utama PTKI. Kiai Said juga kerap menuai kritik atas pernyataan salah satunya adalah 18 Oktober 2021. Ia berujar bahwa semua jabatan keagamaan harus dari orang NU dan lain sebagainya. Itu yang dipotret tentang sosok Kiai Said ya. Terus yang 2, Kiai Haji Yahya Stakuf. Ini juga Gus Yahya menjabat sebagai Khatib Am PBNU periode 2015-2020. Dia merupakan kader NU yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kakak kandung Menteri Agama Yakut Kumas. Sosok Gus Yahya sering dikaitkan dengan kedekatannya dengan Yahudi. Kunjungannya ke Israel pada 2012 menjadi jejak digital Gus Yahya yang disorot warga NU. Saat itu Gus Yahya memegang posisi Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres dan lain sebagainya ke bawah. Ditulis di Sindo News itu ya, tentang masalah profil dari kedua kandidat kuat di Muktamar 34 ini pemirsa. Kita usik pemirsa, dari kedua kandidat yang mengerucut gitu ya, informasi demikian. Saya juga sempat kontak teman-teman yang ada di arena Muktamar juga menceritakan situasi yang memang menegaskan bahwa sudah mengerucut kedua tokoh kiai ini, antara petahana Kiai Haji Said Akil Siraj dengan Gus Yahya ini.
diawali dengan tarik-menarik pelaksanaan muktamar, diawali dengan sempat muncul di media sosial dan juga di media mainstream bahwa SAS minta agar presiden tidak ikut dalam konteks persoalan pemilihan kepemimpinan di PBNU. Itu kalau tidak salah pemirsa, saya dikoreksi, yang saya ingat demikian. Terus yang selanjutnya muncul sprindik KPK yang menjelang pelaksanaan kemarin, dan itu juga diklarifikasi. Ada banyak propaganda yang mirip sekali dengan kongres partai menurut narasumber dari Gus MHM kemarin. Sangat luar biasa, panas dingin pemirsa. Dan sebelum itu juga sempat muncul pidato dari Gus Mus gitu ya, tentang masalah tentang masalah cerita dulu dalam regenerasi dan suksesi kepemimpinan di NU itu, kalau dulu itu saling mempersilahkan dan segala macamnya, tapi kalau hari ini itu bisa saja digantikan dongeng gitu. Pemirsa, mungkin ini melihat dari perkembangan hari ini yang panas dinginnya juga bisa dirasakan banyak orang gitu ya, tentang masalah siapa sebetulnya harus memimpin NU ke depan. Pemirsa Usik, ini semua adalah sebuah dinamika menurut apa yang disampaikan oleh delegasi dari PBNU Jawa Timur, Gus Ubaid, Dr. Ubaid ya, Hasan Ubaidillah, bahwa dinamika di NU itu memang begitu tradisi perkembangannya gitu ya. Dinamika itu sesuatu yang biasa, harus disikapi dengan bijak dan dewasa. Itu poin yang sempat saya tangkap kemarin, apa yang disampaikan oleh delegasi PBNU Jawa Timur. Melihat dari perkembangan yang panas dingin itu, PBNU Jawa Timur justru membawa sebuah usulan ya, nanti mungkin hari ini masih belum, akan mengusulkan agar pemilihan ketua Tamfidiyah itu dilakukan sama dengan pemilihan Rais Amnya, yaitu dengan sistem al-mahalli wal aqdi, memakai sistem itu agar mendinginkan suasana gitu, bukan wamin one food, tapi ahlul halli wal aqdi yang dipakai. Itu pemirsa, mudah-mudahan usulan ini, keinginan luhur dari PBNU Jawa Timur ini betul-betul bisa disepakati oleh para muktamirin, sehingga panasnya suasana persaingan ya, panasnya suasana, kalau tidak keliru gitu ya, mudah-mudahan tidak salah, perebutan ketua ini tidak semakin panas dan tidak berdampak perpecahan di NU. Cuma NU ini sudah biasa gitu ya, sesuatu organisasi yang unik dan insya Allah berit gitu ya, unik dan insya Allah masih banyak barokahnya gitu sampai hari ini. Mudah-mudahan demikian. Apa yang sering disampaikan oleh para kiai NU itu gegeran itu biasa. Mudah-mudahan nanti muktamar ini berakhir dengan gergeran, happy ending lah istilahnya Gus Ubaid kemarin, happy ending. Dan ini tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi. Artinya sekarang panas ya antara kubu ini, bahwa ini adalah didukung oleh presiden, yang ini didukung oleh ini dan semacamnya itu banyak didengar keluar gitu ya, informasi itu banyak didengar dan menjadi bahan perbincangan gitu ya di luar, di medsos dan segala macamnya, sehingga mudah-mudahan antar kedua kubu ini hari ini yang sedang untuk mencari dukungan atau bagaimanalah istilahnya, mudah-mudahan nanti menemukan titik temu yang justru itu akan mencairkan suasana, dan bagaimana membangun NU ini ke depan bersama-sama tanpa ada sebuah ekses yang tidak kita harapkan bersama sebagai warga Nahdliyin. Mudah-mudahan pemirsa, ini panasnya suasana perebutan ketua PBNU ini tidak justru berdampak munculnya
NU Perjuangan. Karena sebelum-sebelumnya sempat muncul NU struktural dan NU kultural gitu ya. Mudah-mudahan NU Muktamar ini adalah NU di Muktamar ke-34 ini menjadi sebuah fasilitator gitu ya, atau bisa menjadi sebuah momentum untuk bagaimana friksi-friksi itu, friksi-friksi keras itu bisa didinginkan, bisa dicairkan, dan bisa bersama-sama kembali untuk membangun kebesaran NU ke depan. Dan NU bisa berperan lebih besar lagi dalam pembangunan bangsa dan negara. Gitu pemirsa. Dan mudah-mudahan lagi, ini prediksi saya pribadi sebagai orang Nahdliyin dan masih percaya bahwa Nahdlatul Ulama itu sebetulnya secara prinsip konseptual keagamaan, dan perjuangannya secara konseptual, ini yang paling benar menurut saya. Ini yang paling pas menurut saya, menjawab perkembangan zaman hari ini. Tidak sama dengan konsep-konsep perjuangan aliran-aliran lain yang justru sering mentakfiri, mengkafirkan orang dan macam-macamnya. Tapi NU itu lebih soft, moderat, dan tawasud gitu ya, istidlal. Itu prinsip-prinsip perjuangan yang saya pahami selama ini yang dilakukan oleh NU dalam perjuangan politik moral keagamaannya di Indonesia. Itu mirsa. Mudah-mudahan saja apa yang panas hari ini, kemarin dan sebelumnya jelang pelaksanaan Muktamar NU ini, nanti malam atau besok malam atau jelang akhir ada suatu momentum yang justru mencairkan suasana, dan saya memprediksi pasti ada semacam ini. Kalau betul apa yang dikatakan oleh para masyayikh sebelumnya bahwa di NU itu gegeran dulu baru gergeran, mudah-mudahan ada gergeran di kurun waktu dua hari ke depan ini. Apakah nanti malam atau nanti besok sampai selesainya Muktamar. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah teladan bagi organisasi lain dan juga bangsa Indonesia. Kalau sampai ini terjadi, bahwa pelaksanaan dan juga pemilihan ketua PBNU itu nanti bisa ada titik temu antara kedua kandidat dan sama-sama gergeran bener, apa itu aklamasi atau haliwal akdi, dan sama-sama menerima, dan insya Allah NU ke depan akan bisa menjadi teladan itu ya, menjadi teladan bagi organisasi yang lain, termasuk juga bagi pejabat-pejabat dan politisi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan tugas kebangsaannya dan kenegaraannya. Mudah-mudahan demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.